Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime. Jadi kemarin saya lagi iseng-iseng nih buka HP dan mengecek kalender. Dan ternyata sudah mau tanggal 14 Februari nih. Itu tandanya hari Valentine sudah dekat dong. Nah, terbesitlah niat saya untuk mencari tahu sejarah dari perayaan Valentine itu kayak gimana. Dan setelah saya mencari tahu, ternyata sejarah Valentine yang sebenarnya itu berbeda sekali dengan apa yang sudah kita dengar selama ini. Nah, kira-kira bagaimana sejarah yang sebenarnya dari perayaan hari Valentine ini? Penasaran? Sebelum kita lanjut, tekan dulu dong tombol subscribe-nya. Dan itu loncengnya dipencet juga supaya masuk ke notif di HP kita kalau ada video baru. Sobat Bang tertarik menonton itu? Oke, langsung kita bahas Kak. Inilah dia sejarah hari Valentine. Selama ini sejarah mengenai hari Valentine masih simpang siur. Banyak pendapat dengan berbagai macam referensi yang membuat mereka selalu berdebat di tiap tanggal 14 Februari. Di satu sisi ada segelintir orang yang menolak mentah-mentah untuk ikut merayakan hari Valentine. Dan di sisi seberang sana justru ada segelintir orang yang asik memeriahkan dan merayakan hari Valentine. Seorang jomblo pernah berkata kepada saya tidak merayakan hari Valentine karena saya rasa Valentine itu hanyalah buang-buang waktu, usaha, dan tenaga. Lagi pula untuk apa saya merayakannya? Saya kan tidak punya pacar. Ucap si jomblo dengan air mata yang nampak menetes dari pipi kirinya. Aduh, kasihan sekali dia. Sementara teman saya yang lain, sebut saja namanya Kanda, yang nama lengkapnya Kandacong. Nah, si Kandacong ini berpendapat bahwa Valentine itu boleh-boleh saja dirayakan selama kalian punya uang untuk beli coklat, dan yang pasti kalian harus punya pasangan tentunya. Demikian ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Mungkin dia baru sadar kalau dia sendiri juga tidak punya pacar. Intinya adalah ada orang yang merayakan Valentine dan ada juga yang tidak. Mereka yang tidak merayakan punya alasan sendiri, dan yang merayakannya pun juga begitu. Namun sebagian besar orang tidak merayakan Valentine karena merasa bahwa Valentine itu sendiri punya sejarah yang kelam. Salah satu di antaranya mengait-ngaitkan hari Valentine dengan peristiwa Lupercalia. Lupercalia sendiri adalah sebuah tradisi di mana masyarakat pada waktu itu akan menyembelih kambing lalu dikuliti. Setelah itu, darah kambingnya akan dituangkan ke altar. Sampai di sini mungkin kedengarannya agak aneh ya. Tunggu sampai kalian mengetahui hal ini. Setelah menuangkan darah tadi ke altar, mereka semua akan berkumpul dan mengelilingi altar tadi sambil tidak memakai busana. Yap, tidak memakai busana. Setelah itu mereka akan menari-nari di sana dan darah kambing tadi akan dioleskan ke seluruh badan mereka dan dilanjutkan dengan berhubungan intim. Tentu saja budaya ini sangat tidak beradab. Dan memang budaya seperti ini itu sudah tidak ada lagi sekarang. Kini budaya tersebut hanyalah sejarah yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat dan tentunya tidak untuk ditiru. By the way, tradisi Lupercalia ini sendiri dulunya juga dilakukan di bulan Februari. Itulah mengapa banyak orang yang menganggap bahwa hari Valentine itu adalah bentuk dari tradisi Lupercalia yang ada pada zaman dulu, utamanya karena sama-sama dilakukan di bulan Februari. Sayangnya tanggalnya berbeda. Lupercalia dilaksanakan pada tanggal 15 Februari dan bukan tanggal 14 Februari. Selain itu, Lupercalia juga dilaksanakan bukan sebagai bentuk cinta dan kasih sayang, melainkan sebagai bentuk penyucian mereka pada saat itu. Jadi pada waktu itu mereka melakukannya sebagai bentuk penyucian agar daerah mereka itu aman dari gangguan iblis dan setan-setan seperti itu. Jadi anggapan bahwa Valentine itu berasal dari tradisi Lupercalia itu adalah salah ya teman-teman, salah. Selain Lupercalia, ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa Valentine itu adalah sebuah hari untuk memperingati kematian Saint Valentine yang dikenal dengan sikap dan keberaniannya melawan perintah Raja Romawi pada saat itu. Yang dimana pada saat itu Raja Romawi melarang para tentara dan prajurit perang untuk menikah dengan alasan agar para prajurit tersebut bisa fokus pada perang. Dan Saint Valentine ini dengan keberaniannya tetap memilih untuk menikahkan para prajurit-prajurit tersebut secara diam-diam. Nah, apakah perayaan Valentine ini memang berasal dari Saint Valentine? Secara sih memang nama Saint Valentine juga telah diakui oleh pihak gereja dan telah tercatat dalam buku Roman Martyrology. Namun pada tahun 1969, dicatat ya, pada tahun 1969, perayaan Saint Valentine sendiri telah dihapuskan oleh pihak gereja, dikarenakan kurangnya bukti bahwa perayaan Saint Valentine itu memang dilaksanakan pada tanggal sekian dari tahun ke tahun. Jadi karena buktinya tidak memadai, maka dari itu perayaan Saint Valentine telah dihapuskan, tepatnya pada tahun 1969 yang lalu. Jadi Saint Valentine itu memang ada dan memang dia dikenal dengan sifat kasih sayangnya dan juga sifat keberaniannya. Namun perayaannya sendiri telah dihapuskan sehingga anggapan bahwa 14 Februari adalah bentuk perayaan untuk Saint Valentine itu sendiri juga bisa dibilang masih kurang tepat.
Sennya ada, cuman waktu dan tanggal perayaannya itu sudah ditiadakan, sudah dihapuskan oleh pihak gereja. Jadi, dari manakah sejarah Valentine yang sebenarnya ini berasal? Sejarah mengungkapkan bahwa pertama kali istilah Valentine mulai dikenal ada pada abad ke-14 di Inggris. Meski begitu, Valentine pada waktu itu bukanlah suatu bentuk perayaan seperti sekarang ini, melainkan hanya berbentuk puisi yang ditulis oleh Geoffrey Chaucer sebagai hadiah dari pertunangan antara Richard II dan Anne of Bohemia. Di mana dalam puisi tersebut Geoffrey Chaucer mengungkapkan betapa romantisnya kisah cinta mereka berdua, yang saking romantisnya sampai-sampai kisah mereka ini seharusnya menjadi penanda dari hari Valentine, di mana semua orang akan saling menyampaikan kasih sayang dan sebagainya. Dan sejak saat itu tiap tanggal 14 Februari orang-orang akan membuat puisi untuk menyatakan cintanya. Jadi Valentine pada zaman itu masih berbentuk puisi ya, belum coklat teman-teman. Namun sayangnya bertahun-tahun kemudian perayaan Valentine ini semakin tidak diminati lagi. Semakin sedikit orang yang merayakannya dan semakin hilanglah sudah puisi-puisi cinta pada zaman itu. Penyebab utamanya tentu saja karena zaman itu orang lagi pada sibuk berperang, jadi tidak ada waktu buat bucin-bucinan. Ini orang lagi pada perang loh. Ngapain lu bucin-bucin? Hingga pada akhirnya pada tahun 1861, sebuah masa di mana era industri mulai berkembang, pabrik berdiri di mana-mana, dan tersebutlah seorang pengusaha bernama Richard Cadbury. Nah, bagaimana? Agak anda asing kan nama Cadbury ini? Kayak pernah dengar ini, tapi di mana ya? Merek apa ya ini? Merek sepatu kah? Merek HP atau merek mesin cuci ya? Jadi Richard Cadbury ini punya industri coklat dan suatu ketika dia berhasil menemukan yang namanya coklat batang. Yap, inilah asal mula dari coklat yang sering kita makan itu. Buat info aja ya, pada waktu itu coklat memang cuma hanya bisa diseduh lalu diminum doang. Jadi coklat pada waktu itu adalah minuman dan bukan sebagai makanan. Tapi Richard ini berhasil menjadikan coklat bukan hanya sebagai minuman tapi juga sebagai makanan. Dan lahirlah coklat batangan ini. Sayangnya pada waktu itu coklat batangnya masih kurang diminati. Nah, singkat cerita, Cadbury pun berpikir dan mencari ide bagaimana caranya agar produknya ini bisa disukai banyak orang. Dan setelah berpikir, akhirnya terbesitlah kembali di benaknya sebuah tradisi perayaan yang dulunya sempat trending namun sudah dilupakan. Yap, itulah Valentine. Dan jreng. Dengan teknik S3 marketingnya, Richard Cadbury berhasil membangkitkan kembali tren Valentine yang dirayakan dengan cara membeli coklat batangan berbentuk loaf yang dibungkus dengan pembungkus berwarna merah dan diikat juga dengan pita merah, lalu diberikan kepada orang yang kita sayang, baik itu kekasih, orang tua, sahabat, dan mantan. Jadi kesimpulannya adalah Valentine yang sekarang dirayakan oleh orang-orang itu bukan tradisi dari Lupercalia ataupun dari Saint Valentine, melainkan itu adalah hasil dari strategi S3 marketingnya si Richard Cadbury yang berhasil mengangkat kembali tren Valentine sampai saat ini. By the way, si Richard Cadbury ini juga adalah salah satu owner dari perusahaan Cadbury Dairy Milk, yaitu sebuah merek coklat yang saya rasa kalian tahu juga semua, lumayan sangat-sangat terkenal. Pasti kalau kalian ke Indomaret, ke minimarket itu, pasti kalian akan menemukan coklat Cadbury Dairy Milk, karena pasti ada dijual di sana itu. Yap, dan inilah dia sejarah sebenarnya dari perayaan Hari Valentine. Jadi jangan salah sangka, ini nggak lebih dari teknik S3 marketing pada zamannya. Tapi kalau saya sendiri jujur saya nggak merayakan Valentine karena saya sendiri kurang suka coklat dan saya juga malas mau belikan orang coklat. Daripada saya beli coklat, mending saya beli nasi kuning. Kan lumayan tuh buat makan siang. Kalau kalian merasa ada kekeliruan di balik penjelasan tadi, komen langsung di bawah. Jangan lupa like-nya dan juga share-nya supaya orang-orang yang masih menganggap kalau Valentine itu berasal dari tradisi inilah, tradisi itulah, bisa sadar dan merenungkan kembali perbuatannya selama ini. Oke? Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, sumbernya ada di deskripsi ya. Udah, itu aja. Dadah.